Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari. Ya, oke. Ibu, Bapak Guru sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke. Ya, baik. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Hari ini kita mau melaksanakan di sini sebenarnya kita berbagi tentang budaya positif yang ada di budaya positif yang mungkin bisa kita terapkan di dalam lingkungan sekolah, di tempat kita mengajar masing-masing. Oke, mungkin saya akan coba untuk berkenalan dulu, walaupun semuanya mungkin sudah kenal. Nama saya Haryanto Mangande, saya mengajar bahasa Inggris di kelas 10, kelas 11 bahasa Inggris tingkat lanjut, dan kelas 12 untuk bahasa Inggris lintas minat. Sekali lagi, mohon untuk kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Dan di sini kita sharing ya, Bapak Ibu sekalian. Bukan saya menggurui, tidak. Kita lebih ke arah untuk sharing apa yang sudah kami dapatkan. Saya, Bu Dewi, Bu Ranti sudah dapatkan dan akan kami tularkan juga kepada rekan-rekan yang lain supaya ilmu yang kami dapat ini juga menjadi berkah buat yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan dampak yang positif, kita bisa mendapatkan hasil yang positif dari kegiatan kita pada hari ini. Ya, saya akan coba langsung. Oh, mohon maaf. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ya, dalam hal ini diskusi akan dimoderatori oleh Ibu Dewi. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Haryanto sedikit barusan. Jadi di sini saya membantu sebagai moderator dari kegiatan pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi hari ini Bapak Haryanto akan berbagi tentang apa yang sudah beliau atau kami dapatkan ya dari program pendidikan guru penggerak selama ini dan sudah melewati sampai dengan modul 1.4 yaitu budaya positif, dan di mana kegiatan pada pagi hari ini adalah bagian dari aksi nyata modul budaya positif yang mana kami harus membagi pemahaman yang kami dapatkan kepada Bapak Ibu semua, yang mana nantinya ini akan menjadi salah satu langkah untuk kita bisa bersama-sama mencapai visi dari sekolah kita khususnya dan visi dari tujuan pendidikan itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran itu akan sulit terjadi Bapak Ibu. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik yaitu menghilangkan gangguan atau tekanan-tekanan yang menghalangi anak-anak didik kita untuk dapat mengembangkan potensi, minat dan bakat mereka ya Bapak Ibu. Jadi salah satu langkahnya adalah dengan cara kami membagikan pemahaman ini kepada Bapak Ibu semua. Baiklah Bapak Ibu, agar tidak membuang-buang waktu, bisa kita mulai untuk Bapak Haryanto membagikan materi. Dewi, Bapak Ibu sekalian, kita santai saja ya, diskusi santai saja. Kalau misalnya memang ada yang harus ditanyakan di tengah-tengah slide, kita akan coba nanti ya. Oke, jadi hari ini kita implementasi modul 1.4, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Ya, jadi
kenapa di sekolah harus ada budaya positif? Nah, kenapa harus banyak budaya positifnya gitu? Karena sekolah ini merupakan tempat pendidikan, Bapak Ibu ya, tempat pendidikan berlangsung, kegiatan belajar, kegiatan mengajar. Nah, kegiatan belajar itu pun banyak dimensinya sebenarnya, bukan hanya kegiatan belajar secara akademik, tapi siswa juga belajar secara non akademik, baik itu kegiatan belajar yang hubungannya dengan eh, gerak mereka, kinestetik, kognitif, ya afektif, semuanya sifatnya belajar. Nah, dalam proses belajar itu harus ada budaya-budaya positif sehingga pendidikan di sekolah itu akan sangat bermakna dan berkualitas. Nah, kita tentu banyak melihat nih kasus-kasus di luar-luar tempat tinggal kita, bahkan mungkin ada di tempat kita yang siswa akhirnya tidak mendapatkan pendidikan yang layak akibat budaya yang tidak positif di sekolahnya. Nah, apa saja budaya positif itu? Kita akan lihat nanti di dalam slide kita berikutnya. Nah, sebelum itu kita coba untuk membuat kesepakatan dulu. Ya, kesepakatan ini merupakan sebuah budaya positif juga dalam guru penggerak, kesepakatan belajar, dan ini bisa kita terapkan kepada siswa, dan saya juga sudah menerapkannya di dalam kelas. Nah, kesepakatan belajar ini yang dimaksud, yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Nah, kita sepakat nih Bapak Ibu dalam forum kita ini, kita sepakat ya bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju? Setuju akan poin yang pertama? Sampai dengan yang keenam boleh dibaca. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4. Partisipasi penuh. 5. Mengikuti kegiatan dengan perasaan gembira. 6. Peserta mematikan mic saat tidak sedang berbicara. Oke, apakah ada yang lain perlu kita tambahkan? Cukupkah dengan kesepakatan ini? Cukup Pak, setuju. Setuju, oke. Ya. Yang Pak, hari lain? ini sudah direkam ya? Sudah Bu Dewi juga boleh tolong bantu rekamkan kalau memang ini buat backup, Bu. Ya. Baik, setuju ya? Oke, kalau sudah setuju, maka kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, Bapak Ibu, ini ada satu pernyataan. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar atau tidak? Ayo, setuju atau tidak nih? Ada yang mau berbicara? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Oke, siapa yang mau berbicara nih? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Setuju atau tidak nih? Ada yang mau berbicara? Silakan, tidak apa-apa. Raise hand boleh. Bu Fitri, bagaimana Bu Fitri? Setuju tidak dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Oh, Bu Dewi Puspitasari, tidak setuju. Ya, silakan Ibu Ranti. Tidak setuju Pak, kalau hukuman itu tidak ada sih sifatnya yang positif itu kalau menurut saya ya Pak ya. Karena kan mestinya dikomunikasikan dulu dengan anak. Menurut saya bisa saja dilakukan dengan catatan, ini ya, bisa saja dilakukan dengan catatan bahwa siswa tersebut menyadari sesungguhnya bahwa memang dia salah, itu dulu yang mau kita pahamkan sebelum kita memberikan konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Itu sih menurut saya. Oke. Tapi tidak dengan cara memberikan hukuman pada saat dia salah pada saat itu, lalu langsung kita berikan hukuman. Tidak seperti itu. Itu menurut saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ranti. Ya, luar biasa ya. Jadi perlu disadarkan dulu akan apa yang telah diperbuatnya. Oke, Ibu Dewi boleh tidak dijelaskan kenapa? Atau mungkin Bu Irma? Ayo. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu yang lain? Ibu Anita? Ibu Aninita ya? Ya, silakan. Tidak ada lagi? Tidak ada yang berpendapat lagi ya? Oke, kalau tidak ada yang berpendapat lagi, saya coba lanjut. Nah, ini konsep utama dari budaya positif. Ya. Konsep utama budaya positif. Pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan manusia.
Nah, nanti kita akan belajar tentang apa saja sih kebutuhan manusia itu pada dasarnya. Kalau kebutuhan hidup manusia kan sandang, pangan, papan ya. Nah, kalau anak-anak sekarang ini mereka banyak banyak jokesnya, katanya gini, Pak, sekarang itu kebutuhan manusia itu sandang, pangan, papan, colokan, Pak. Saya bilang, loh, kenapa colokan? Iya, Pak, kemana-mana kita harus bawa colokan, Pak, nanti HP-nya mati. Gitu. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu mereka berbuat ada motivasinya. Apa saja motivasinya? Nanti kita akan bahas. Kemudian posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan restitusi. Ya, oke. Nah, eh, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru berdasarkan prinsip pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi, sehingga tetap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, ada yang masuk, saya admit dulu. Ya, lanjut. Nah, ini adalah contoh nih, contoh dari perubahan paradigma. Ada A dan B. Anda dan teman Anda nih, kita disuruh membayangkan Bapak Ibu ya. Kalau di sini kita lihat ada gambar kepalan tangan. Nah, misalnya kita sobek secari kertas, kemudian dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Mari kita bayangkan bahwa di kertas itu kita tuliskan tentang rahasia kita gitu ya. Rahasia kita yang tidak ingin kita buka kepada orang lain. Kita tulis di situ. Nah, letakkan di salah satu tangan, misalnya tangan kanan kita, dan genggam di situ kuat-kuat. Buat sebuah kepalan seperti ini. Oke, dapat imajinasinya. Nah, kemudian ada orang lain, teman B, yang akan mencoba dengan sekuat tenaga dan dengan berbagai cara, ingat ya, dengan berbagai cara untuk meminta kita memberikan benda tersebut. Oke, tentu respon kita adalah kita akan menggenggam sekuat mungkin. Semakin dia berusaha membuka, semakin kita genggam kuat-kuat agar tidak bisa dibuka. B, bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, menggombal, menyuap, apalah saja yang dilakukan untuk bisa membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang punya kontrol nih untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah Anda atau teman Anda? Boleh dijawab? Diri sendiri. Diri sendiri. Iya, diri sendiri, betul. Nah, sekarang kita lihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Ya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini berkaitan dengan perubahan paradigma, Bapak Ibu sekalian. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau dalam teori kontrol atau teori pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, selain dan seterusnya gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya kita berpikir menang kalah, mode berpikir menang-menang kalau dikontrol teori pilihan. Nah, dalam teori atau pandangan perubahan pandangan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, ini tentu kita sudah tidak asing lagi. Nama beliau disebutkan selalu, fotonya ada di mana-mana, teorinya di mana-mana, slogannya diucapkan setiap tahun ketika hari guru atau hari pendidikan. Ya. Pendidikan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak. Nah, ini yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sini kata selamat dan kebahagiaan setinggi-tingginya ini memiliki makna yang dalam sekali. Kenapa dikatakan selamat? Kenapa dikatakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya? Karena seseorang yang berhasil dalam pendidikannya, ya, dia akan mencapai kebahagiaan. Pendidikan di sini tentu bukan bukan mengenai pendidikan secara apa ya, bukan pendidikan intelektual saja, tapi pendidikan di sini yang dimaksud adalah pendidikan spiritual juga termasuk, pendidikan sekunder juga termasuk ya. Nah, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, adakah yang mau berpendapat sedikit tentang Ki Hajar Dewantara? Silakan. Ada tidak?
yang mau berpendapat tentang Ki Hajar Dewantara. Oh, menurut saya beliau ini adalah orang yang begini, begini, begini. Oh, salah satu teori dari beliau yang saya ingat adalah ini. Ada tidak? Oke, ada? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke ice breaking. Nah, ice breakingnya di sini ada lagu tangan diputar-putar, tapi saya rasa kita akan mengganti ice breakingnya dengan mode yang lain. Semua siap untuk berpartisipasi? Boleh kasih reaction? Kalau siap, boleh kasih thumb seperti ini. Oke, saya mau lihat. Sudah siap berpartisipasi? Baru Ibu Dewi, Bu Ranti, Bu Anita. Oke. Oke, baik, sudah siap. Oke, sekarang coba saya bukakan dulu. Saya akan bukakan gambar ya Bapak Ibu. Coba. Tentu gambar ini sudah pernah dilihat oleh Bapak Ibu. Dan saya yakin ketika saya menunjukkan gambar ini, maka kita akan bilang, saya ingin ke sana. Oke, saya stop dulu share screen-nya. Coba saya share lagi. Ini dia. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum? Sudah, Pak. Oke. Ya, baik. Di mana ini? Ada yang tahu kah? Di desa. Di desa, iya. Pegunungan Alpen kah, Pak? Pegunungan Alpen. Iya, Di betul. Korea ini, Pak. Saya pernah lihat bunga ini waktu nonton film Korea ini. Oh iya. Di Korea, Bu ya. Di mana, Bu, kotanya nih, Bu? Di desa mana nih, Bu? Lupa saya, Pak. Ya. Oke. Bapak Ibu yang lain? Zealand, Di mana, Bu Fitri? New Zealand bukan? New Zealand. Boleh. Di mana lagi mungkin? Yang lain Bapak Ibu ada yang tahu? Di mana ini kira-kira? Kayak di belakang rumah saya, Pak. Oh, di belakang rumah Ibu Irma. Pulang dari sini saya akan ke rumah Ibu Irma. Bagi aja alamatnya, Bu ya. Ya. Bapak Ibu yang lain, ini di mana? Ada yang tahu tidak nih? Ya, baiklah. Mari kita sebut saja Gunung Es gitu ya. Dan sebuah desa yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Ada yang mau ikut nggak kalau saya ke sini? Mau kalau dibayarin. Mau, boleh. Iya. Katanya kan kenyataan itu berawal dari sebuah mimpi gitu ya. Nah, jadi mari kita berandai-andai saya akan pergi piknik membawa Bapak Ibu semua. Tapi sebelum saya pergi, hanya ada satu syarat saja untuk bisa ikut dengan saya. Tiketnya saya bayarkan semuanya, pulang dan perginya, akomodasinya semua saya bayarkan. Tapi syaratnya satu, silakan jawab pertanyaan ini dulu. Saya akan pergi ke sana. Saya akan mulai ya. Saya, Haryanto Mangande, formatnya seperti itu. Saya, Haryanto Mangande, akan pergi ke gunung dengan membawa, saya ulangi, saya, Haryanto Mangande, akan pergi ke gunung dengan membawa handuk merah. Silahkan, ada yang mau nyambung nggak? Ini kita melatih fokus nih. Saya. Ya, silakan. Disebut juga namanya? Iya, disebut Aninita ya. Ya, silakan Bu Ani. Ya. Saya Aninita akan pergi membawa akar. Membawa akar. Oke, boleh ikut. Ayo, lanjut di kursi nomor 2. Silahkan yang lain. Silakan, sudah ada satu teman saya yang akan pergi bersama. Saya mencari bapak-bapak juga nih kalau bisa nih. Kalau ada bapak-bapak kan, ya silakan bapak-bapak. Ibu-ibu yang lain, ayo Bu. Kapan lagi Bu? Ini gunungnya, aduh luar biasa ini. Tidak tertarik kah? Masa saya berdua aja dengan Ibu Ani? Ayo dong. Saya akan ke gunung. Silakan. Ikut. Ya, ikut. Gimana Bu? Saya, Ranti Jumi ini akan ikut Pak Haryanto Mangande ke gunung dengan membawa roda. Roda, oke.
Ikut Bu, kursi nomor 3. Mantap. Ya, Ayo, yang lain. Ya, silakan Ibu Dewi. Lanjut Ibu Irma setelahnya ya. Bu Irma dulu Pak, nggak apa-apa. Oh, Bu Irma dulu. Oh ya, silakan. Di sini saya lihat. Ya, Ibu Irma dulu. Sudah Pak ya, Ya, saya Ibu Irma Rahayu akan ke Gunung Es membawa apel. membawa apel. Oh, maaf Bu Irma, belum bisa ikut. Bu Irma belum bisa ikut. Ayo, yang lain, yang lain. Ya, Saya Pak, ya silakan Bu Dewi. saya Ibu Dewi Puspita ingin ikut dong jalan-jalan ke gunung, dan tapi saya akan membawa dompet penuh karena hanya tiket yang dibayarin. Yang lainnya pasti bayar sendiri, jadi membutuhkan dompet penuh, Pak. Oke, baik Bu Dewi, silakan ikut Bu. Kursi nomor 4. Bu Irma kok tinggal ya? Ayo, yang lain, yang lain, yang lain. Ini masih ada yang lain nih. Ayo, 2 orang lagi deh. 2 orang lagi, habis itu kita berangkat. Pesawatnya udah mau jalan nih. Siapa berikutnya? Andika Cahya. Silakan Pak Andika. Oke. Saya ingin ikut pergi ke Gunung Es membawa Indomie. Membawa Indomie. Aduh, maaf Pak Andika belum bisa ikut kalau membawa Indomie. Ayo fokus yuk. Apa ya yang kira-kira dibawa yuk? Ayo, apa? Maaf Pak, tidak boleh ikut. Kalau bawa Indomie Pak, coba bawa ayam. Nah, ikut tuh. Ayo, itu udah dikasih clue itu. Udah dikasih clue. Silakan. Ada lagi? Pak Andika mau coba, Bu Irma silakan. Ayo, enggak apa-apa. Ini udah 11 orang nih pada level yang lain. Kemudian yang ini stay ya. Ibu Nur Atika? Ibu Nur Atika silakan coba. Sama Bu Arni, coba gimana? Ada lagi kah? Ibu Irma silakan Bu. Coba Bu, lagi. Gak apa-apa. Kalau enggak, saya buka nih. Bu Irma silakan. Mau coba lagi? Pas. Pas ya. Oh alah. Ya, sudah. Pak Andika masih mau coba? Pas Pak, Pas ada ya. duit. Aduh. Ya sudah. Baik, kalau begitu saya coba buka ya. Jadi untuk bisa ikut saya, Bapak Ibu boleh bawa apa saja yang sesuai dengan huruf pertama dari nama Bapak Ibu. Nah, kalau Bu Ranti tadi membawa roda, betul, karena R. Kalau Bu Dewi tadi membawa dompet, namanya Dewi berarti dompet. Kemudian tadi membawa akar dari Ibu Anita, Bu Aninita, nah itu boleh tuh A. Membawa akar, walaupun yang dibawa tuh kelihatannya nggak nyambung, ya tapi ini melatih fokus nih. Tadi Fokusnya huruf terakhir ya. tadi Saya malah Pak Andika sudah saya kasih clue tuh A. Kalau bawa ayam nggak apa-apa Pak, tapi belum fokus ternyata ya. Oke, jadi terima kasih. Mari kita applause dulu untuk itu. Kita pakai reaction yang ini ya. Oke, kita applause dulu. Saya stop sharing dan saya akan lanjutkan ke slide yang tadi. Ya, Ibu Fitri boleh? Gimana Bu? enggak, tadi mau ini yang salah pencet reaction. Oh, salah pencet reaction. maaf. Oke, ya ini share screen-nya mudah-mudahan sudah terlihat. Saya akan mulai kembali. Jadi disiplin, kita akan belajar dulu tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, makna kata disiplin, Bapak Ibu, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, iya kan ya. Saya juga dulu berpikir begitu. Padahal sesungguhnya hal tersebut berbeda. Karena belajar tentang disiplin, jadi tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu bisa apa ya? Alternatif sebenarnya ya. Dan bila perlu tidak digunakan lagi sama sekali kata disiplin itu atau memberi hukuman ya.
Nah, kalau di dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, mendisiplinkan orang. Kata cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, ini kita kembalikan dalam porsi kita sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita mau punya siswa yang disiplin, karena memang masalah kita pada sampai dengan hari ini sebenarnya adalah disiplin siswa. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Kalau dari Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, apa hubungannya dengan kata disiplin? Nanti akan kita jelaskan pada slide yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu akan menemukan koneksinya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan. Nah ini, disiplin positif itu cara yang dipakai untuk menumbuhkan kesadaran serta menghargai anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun sogokan maupun hukuman. Tidak ada paksaan, tidak ada dorongan dari pihak lain, tapi muncul dari kesadaran diri sendiri. Ya, itulah fungsi dari disiplin positif. Nah, pendekatan untuk menuntun anak-anak agar berdaya mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Tentu anak-anak ini, kita mengharapkan anak-anak ini melakukan sesuatu, misalnya mereka berbuat salah, kita mau mereka berbuat sesuatu itu atas dasar kesadaran diri mereka bahwa mereka telah berbuat sesuatu yang di luar dari seharusnya. Dan kita mau secara sadar mereka juga melakukan sesuatu sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Ya. Nah, di sini kita ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Kita harus memahami itu dulu bahwa sesuatu yang dilakukan oleh siswa kita itu pasti ada tujuannya. Nah, yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka motivasi intrinsik akan terbangun. Itu menurut Diane Gusen, ya. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila kita sudah hafal semua, ada 5 ya. Ada 6, mohon maaf, ada 6 profil pelajar Pancasila. Kalau kita membahas tentang P5 itu muncul terus itu. Ya. Oke. Kepatuhan dasar, teori motivasi, hukuman, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini adalah kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan akan penguasaan. Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas prestasinya. Wah, kamu hebat. Wah, kamu luar biasa ya. Itu termasuk salah satu kebutuhan. Ya. Dan keinginan untuk dianggap berharga. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan akan rasa diterima dan kasih sayang. Nah, ini kebutuhan untuk disayangi, kita tentu perlu untuk disayangi. Ya. Adakah yang tidak ingin disayangi? Tidak ada ya. Ya. Nah, dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Jadi Bapak Ibu, manusia pada dasarnya, saya juga merasakan bahwa kita itu perlu untuk memberi kasih sayang. Dan itu kasih sayang itu tidak boleh kepada komunitas orang-orang tertentu, dan itu harus mampu kita berikan kepada siapapun, ya. Nah, dan itu menurut saya pribadi, kalau saya tidak bisa memberikan ini kepada orang-orang tertentu. Saya harus bisa mengasihi teman saya harus bisa mengasihi keluarga saya terlebih lagi, dan saya harus bisa mengasihi murid-murid saya. Karena kalau saya tidak bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saya, maka saya merasa tidak berguna, tidak bermanfaat gitu. Dan kasih sayang itu bisa ditunjukkan dalam bentuk apapun. Prinsip pribadinya adalah kasih, sayang, dan cinta itu harus tetap saya berikan kepada siapapun tanpa pamrih, bahkan kepada siapapun yang sekalipun sudah menyakiti kita gitu. Ya, walaupun memang berat dan sulit, tapi ya proses. Gitu. Dan kita guru perlu untuk melakukan itu. Nah, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Tentu kita manusia makhluk sosial ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, dan otomatis kita akan tergabung dalam kelompok-kelompok yang sudah ada. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu sudah paham sekali kebutuhan akan kesenangan yang seperti apa.
Ini berkaitan dengan hobi, kesenangan, hahaha, ketawa-ketawa, bermain, pokoknya mencari kesenangan lah ya. Dan yang terakhir adalah kebebasan, kebutuhan untuk merasa bebas, tidak ada paksaan. Kita mau bebas tanpa ada tekanan. Kita mau merdeka belajar dan mengajar tanpa ada paksaan apapun gitu. Tentu ada aturan, dan aturan tersebut bukan kita anggap sebagai sebuah paksaan Bapak Ibu ya, tapi merupakan sebagai guideline, tuntunan untuk kita bisa mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kalau motivasi internal, ya untuk menghargai diri sendiri. Ya, ini adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, ini yang akan kita munculkan. Kemudian, konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid merasa takut, bersifat memaksa. Akhirnya murid menyembunyikan kesalahannya, dan kemudian murid menjadi rendah diri. Itu adalah dampak dari memberikan hukuman. Dia menyakitkan, tidak hanya fisiknya, tapi hatinya juga mungkin. Membuat siswa merasa tidak nyaman setelah dihukum. Membuat murid merasa takut ketika berbuat sesuatu, takut salah, nanti dapat hukuman. Iya kan? Memaksa, hukuman itu memaksa, dan harus dilakukan. Kemudian, akhirnya membuat siswa menjadi bohong, dan dia menyembunyikan kesalahannya, tidak jujur, dan muncul masalah-masalah yang lain. Nah, kalau kita berikan penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas. Kenapa dikatakan penghargaan merusak hubungan? Jadi gini, kalau misalnya di dalam kelas kita memberikan sebuah pertanyaan, kemudian kita memberikan reward kepada siswa yang bisa menjawab. Kemudian kita sudah akrab dengan siswa-siswi yang lain. Nah, rasa cemburu ini muncul. Ya, walaupun dia bilang, ya ini kan karena dia bisa menjawab pertanyaan, tapi akan merusak hubungan karena merasa bahwa paling yang pintar-pintar aja. Ya udahlah, nanti di jam pelajaran Pak Hari ketika dikasih pertanyaan paling itu aja yang bisa jawab. Sudahlah. Nah, akhirnya muncul nuansa suasana negatif gitu. Menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah, betul. Ya, saya katakan tadi bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu, reward itu akan merasa kayak, sudahlah, kita memang gini, kita memang nggak bisa ini, biarlah mereka aja yang pintar-pintar. Nah, otomatis mereka akan melabeli dirinya. Penghargaan dan hukuman hal sama untuk mengendalikan perilaku manusia. Oke, saya lanjut nih. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Yang manakah yang baiknya kita berikan kepada siswa? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Nah, di sini ada yang menarik nih Bapak Ibu. Sudah disepakati, artinya ada diskusi ketika memberikan konsekuensi terhadap si pelaku. Kemudian hukuman itu murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kalau konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid karena diskusi tadi. Nah, kalau hukuman bersifat satu arah. Pihak guru memberikan, murid menerima tanpa ada kesepakatan. Pokoknya memaksa dari satu pihak, plak, dah. Kamu nyapu halaman, kamu bersihkan WC, kamu buang sampah, kamu piket 1 minggu, gitu. Tapi kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru, ya, dalam hal ini di sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya jika melakukan pelanggaran. Artinya ada diskusi di awal dan mereka tahu konsekuensinya bila melakukan pelanggaran, gitu. Nah, kalau hukuman ini bersifat fisik atau psikis. Ya, hukuman bersifat fisik. Kalau dulu kita sekolah, saya juga sempat mendapatkan hukuman yang bersifat fisik dan juga psikis. Sini nggak apa-apa saya cerita. Kalau bersifat fisik, pernah saya dipukul pakai sapu lidi yang tebal, sapu lidi yang besar, saya nggak tahu apa namanya itu. Sapu seperti batang nipah, itu adalah hukuman fisik. Nah, kalau hukuman psikis, buku matematika saya yang dibuang oleh guru SD, itu merupakan hukuman psikis. Karena nilai saya yang jelek. Dibuang nih, dihempas di lantai. Bak, gitu. Itu adalah hukuman psikis buat saya. Dan sampai hari ini tuh akan saya ingat sebagai pembelajaran. Ya. Nah, dampak buruknya itu teringat terus tuh. Tapi karena sifat kita sudah menerima hal tersebut, menjadikannya sebuah pembelajaran bahwa hal yang sama tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Bukunya dibuang, bukunya dilempar, itu sudah membuat siswa merasa down. Sudah membuat siswa merasa kayak,
dikucilkan oleh guru tersebut. Ya. Dan siswa itu selalu mengharapkan rasa kasih sayang dari seorang guru. Mereka pasti mengharapkan kasih sayang, dicintai oleh guru. Ya, karena buat mereka, walaupun kita lihat siswa sekarang kayak mungkin acuh tidak acuh, tapi sebenarnya mereka membutuhkan kasih sayang dari seorang guru. Mereka membutuhkan perlakuan yang halus. Bahkan ironisnya, banyak nih saya perhatikan, siswa-siswi kita yang tidak mendapatkan hal tersebut di rumah. Maka mereka mencarinya di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan tindakan yang menarik perhatian. Nah, disinilah kadang-kadang miskonsepsi kita bilang nakalnya nih, gitu, ngucilnya nih, gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah sebuah usaha untuk mencari perhatian dari kasih sayang guru, mendapatkan kasih sayang guru, gitu. Nah, ada nanti kita bahas selanjutnya ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita coba lihat bersama. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan mengulangi lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Silakan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oh, baik, hukuman. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 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 Oke, nomor 3, murid diminta untuk push up. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, baik, kita sudah mendiskusikan itu ya. Bapak Ibu sudah dapat nih gambaran antara hukuman dan konsekuensi. Sebelum ini juga pasti sudah memahaminya. Cuma penerapannya di dalam ini pada kasus-kasus yang ada ini kita perlu lihat bersama. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, disuruh untuk tidak mengenakan sepatu mungkin ini maksudnya ya. Dicopot hukuman ya. Oke, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK juga termasuk hukuman. Oke, baik Bapak Ibu. Kita lihat sudah benar ya. Cuma yang terakhir nih. Ayo, ada yang mau diskusi nggak loh? Kan ini lari mengelilingi lapangan. Nah, ini kan berhubungan dengan fisik nih. Ayo, ada tidak yang mau menyebutkan kenapa ini konsekuensi? Silakan Bu Irma dan Bu Fitri ya. Oke. Silakan Bu, gimana Bu? Ya, terima kasih Pak Hari. Menurut saya tadi kan kalau untuk hukuman itu kan satu pihak ya, tapi ini terkait konsekuensi menurut saya mungkin dari guru PJOK-nya sudah membuat kesepakatan dengan siswanya di dalam mapelnya tersebut. Jika memang terlambat atau dia terlambat 10 menit, maka mereka harus keliling lapangan basket 2 kali. Mungkin itu sudah ada kesepakatan antara siswa dan guru PJOK-nya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma, luar biasa. Ya, kita react dulu ya, apresiasi dulu. Terima kasih Bu Irma, luar biasa. Oke, silakan Bu Fitri. Selanjutnya. Yang guru PJOK itu ya Pak? Betul, ya. Ya sama ya seperti Bu Irma, kenapa dinamakan konsekuensi? Karena itu kan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah pasti sebelum melaksanakan pembelajaran sebelumnya sudah ada kontrak terlebih dahulu antara guru dengan siswa, sehingga guru tuh sudah menyampaikan jika misalnya 10 menit, kalau misalnya siswa terlambat, apa nih yang konsekuensi apa yang mau diberikan, seperti itu. Pasti sudah didiskusikan terlebih dahulu, seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, ada lagi Bu Dewi, silahkan Bu Dewi, boleh berpendapat. Iya Pak, terima kasih. Nah, sedikit tambahan dari Bu Irma dan Bu Fitri punya tadi. Jadi menurut saya walaupun dia itu berupa fisik ya, tapi karena itu berkaitan dengan pelajaran PJOK, tentunya guru dan siswa pasti sudah punya kesepakatan bersama ya di awal pembelajaran. Pasti sudah ada menentukan konsekuensi apa yang bisa dilakukan apabila siswa melanggar atau melakukan terlambatan. Nah, dan itu lari keliling lapangan itu juga masih berkaitan dengan pelajaran PJOK.
Misal karena dia terlambatnya 10 menit, otomatis dia terlambat mengikuti pemanasan, gerak pemanasan teman-temannya. Nah, sementara untuk menggantikan gerakan tersebut, maka konsekuensinya adalah siswa tersebut lari keliling lapangan, dan juga tidak mungkin konsekuensinya seperti pelajaran lain, misalnya contoh kasus di atas, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kan itu tidak mungkin dalam mata pelajaran PJOK. Atau misalnya ketika terlambat 10 menit, maka selesainya juga nanti akan mundur 10 menit. Nah, seperti itu kan tidak mungkin karena akan mengganggu pelajaran yang lainnya. Jadi, walaupun dia fisik, untuk lari keliling lapangan, itu masih berhubungan dengan mata pelajaran PJOK tersebut. Jadi, itu memang merupakan konsekuensi termasuk, bukan merupakan hukuman. Menurut saya seperti itu, Pak Hari. Oke, terima kasih Bu Dewi. Iya, jadi kata kuncinya adalah masih berhubungan dengan mata pelajarannya gitu ya. Masih ada hubungan dengan materinya. Karena lari berkeliling itu juga berhubungan dengan PJOK ya. Oke. Silakan, ada lagi yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, ini. Jadi kita akan coba untuk melihat posisi kontrol ya. Posisi kontrol. Oh, tadi Bu Dewi singgung tentang, mohon maaf saya kembali dulu, ada kesepakatan kontrak tadi ya Bu Dewi dan beberapa ibu-ibu tadi lainnya, Bu Irma juga menyebutkan, Fitri, tentang kesepakatan gitu. Nah, saya akan sedikit membahas tentang ini, kesepakatan yang ada. Mungkin kita memang perlu untuk membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu perlu dibuat untuk menciptakan suasana belajar yang baik. Kenapa siswa kita kadang-kadang di sekolah ini kelihatannya kayak main HP? Kenapa kemudian mereka cerita sendiri? Itu salah satunya karena belum ada kesepakatan kelas yang dibuat. Nah, kesepakatan kelas ini juga nantinya akan membuat siswa-siswi lebih melihat rambu-rambu yang ada. Nah, di sini saya membuat kesepakatan kelas juga dengan siswa-siswi. Saya akan coba tampilkan videonya. Tapi tidak terlalu tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu. Ini saya akan coba lihatkan contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak. Mohon izin untuk membagikan layar. Bentar. Share a window. Mana dia ya? Mohon maaf sebentar Bapak Ibu ya. Ini saya coba bukakan dulu. Ini dia. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Ini 3 menit saja nih. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan aktivitas-aktivitas yang akan saya lakukan jika suatu saat video saya yang atau 5 tahun, maka saya akan menanamkan nilai-nilai yang telah saya pelajari dan segala ilmu yang saya dapatkan selama proses pendidikan guru penggerak. Nilai-nilai spiritual, nilai-nilai sosial di dalam pendidikan dan pengajaran akan saya terapkan. Dalam proses pembelajaran, saya akan menanamkan nilai-nilai seperti yang telah saya pelajari. Ini adalah kesepakatan kelas yang ada. Karena pelajaran saya adalah bahasa Inggris, maka saya memperlihatkan dan membuat kesepakatan kelas yang disusun secara bersama-sama dalam bahasa Inggris. Kalau di situ mungkin kurang jelas, saya akan coba bacakan. Ask for Ask for permission ya to leave the classroom. Ya, jadi kalau misalnya mau keluar kelas minta izin dulu. Kemudian yang kedua, di sini kurang jelas ya. Respecting each other. Ya, kita diminta untuk menghormati satu sama lain ya, antar sesama teman maupun pada sesama guru. Nah, poin-poin yang lain juga boleh Bapak Ibu kita tambahkan. Karena
suasana kelas ini memang betul-betul saya lihat sendiri menjadi terkontrol dia ketika kita membuat kesepakatan kelas. Ketika saya mengatakan di poin terakhir itu, kita tidak perlu untuk membuka handphone kalau tidak disuruh. Maka anak-anak benar-benar mengikuti itu. Awalnya saya juga berpikir bahwa, ah masa sih bisa seperti itu? Tapi ternyata ketika dilakukan, memang benar-benar anak-anak bisa patuhi itu. Ya. Nah jadi sungguh luar biasa makna atau dampak dari kesepakatan kelas gitu. Nah di situ saya sampaikan dan ini sudah deal dengan anak-anak, sudah oke, bahwa kita setuju dengan kesepakatan kelas yang ada dan syukurnya mereka bisa mengikuti itu dengan baik. Ya, itu tadi tentang kesepakatan kelas yang ada. Saya akan melanjutkan dengan share yang lain. Ini ya. Ya. Nah, ini adalah posisi kontrol ini Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dengan tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh siswa, posisi kontrol mana yang kita ambil? Kalau penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya mengucapkan kata-kata begini, pokoknya patuhi aturan saya, atau awas ya kamu ya, kamu ini salah terus, selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu ini memang kok, kamu keluar. Nah, itu selalu tuh kata-kata dari seorang penghukum. Kalau si pembuat merasa bersalah, ya dia menaruh rasa bahwa murid-murid ini akan merasa bersalah. Biasanya supaya membuat orang semakin merasa bersalah, membuat murid semakin merasa bersalah, guru ini akan bersuara lembut tapi nusuk. Ya, dia akan membuat rasa bersalah dan akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa kemudian rendah hati. Biasanya kata-katanya begini, kecewa sekali ibu dengan kamu, atau bapak tidak nyangka kamu tuh kayak gini, kecewa saya. Berapa kali sih bapak harus memberitahu kamu? Sekarang gimana sih kalau misalnya kamu, orang tuamu tahu kamu berbuat kayak begini? Secara gerak tubuh kita bisa lihat nih bahwa murid-murid akan merasa kayak tunduk, merasa bersalah. Ah iya ya gitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi antara murid dan orang tua di rumah. Sehingga kalau kita bicara, coba kalau orang tuamu tahu, bisa saja dia akan semakin dalam rasa bersalahnya. Dan tentu kita tidak mau membuat siswa kita seperti itu. Karena setelah dia merasa bersalah, dia tidak akan fokus untuk belajar. Dan moodnya akan rusak seharian. Nah, posisi kontrol sebagai teman. Ya, posisi ini tentu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, lebih mendekat, lebih dekat, lebih akrab gitu. Nah, positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid, menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi orang. Biasanya guru sebagai teman itu akan berkata, ayolah bantu demi bapak ya, ayolah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, kamu gimana selanjutnya, bisa bantu bapak kan? Ya kali ini nggak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Itu adalah hal positifnya, kita jadi akrab dengan anak-anak. Mungkin kita akan berpikir bahwa hubungan positif ini tentu tidak memiliki dampak negatif. Oh, belum tentu. Tentu ada dampak negatifnya. Nah, kalau misalnya dampak negatifnya apa? Kita saja antar teman ya. Kalau antar teman kemudian ada sesuatu yang kemudian tidak mengenakan, kita akan merasa kayak, ih, kan dia temanku, kok tega ya? Nah, sama seperti itu. Ketika seorang murid menganggap gurunya teman, ketika kita berbuat sesuatu, itu akan menjadi terbatas. Karena murid akan menganggap kita teman, dan kita akan menganggap murid kita teman. Masa sesama teman seperti ini, padahal yang lain statusnya adalah murid. Nah, otomatis siswa akan kecewa dan berpikir bahwa, saya pikir bapak dan ibu ini adalah teman saya, kok dia menghukum saya ya? Kok dia beri saya konsekuensi ya? Kok dia ngerepotin saya ya? Harusnya kan sebagai teman saya dapat fasilitas yang lebih begitu. Nah, itu. Jadi murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ya. Selanjutnya adalah pemantau. Bapak Ibu, izin sebentar. Mohon maaf, saya ke toilet dulu. Mungkin 1 atau 2 menit. Mohon izin ya.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf ya. Sesuatu yang manusiawi ya. Ya, sesuatu yang datang tiba-tiba dan tak dapat ditinggalkan. Salah satu kebutuhan manusia kayaknya masuk di poin berapa di antara 1 sampai 4 tadi? Ya, saya lanjut Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Di sini berarti mengawasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Ya, kalau pemantau ini biasanya cenderung tenang dan orangnya lebih sering ngomong kayak ini. Aturannya apa? Terus yang kamu lakukan apa sekarang? Gitu. Sanksinya apa? Gitu. Jadi dibuat anak dibuat berpikir gitu. Nah, seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan. Ya, dia akan sangat jeli dengan catatan-catatan, hukuman yang ada sesuai dengan pelanggaran yang ada. Ya, pokoknya terkonsep sekali lah. Ya, data yang didapatkan itu digunakan sebagai alat bukti atas perilaku. Ya, kayak polisi aja yang menilang orang ini, kan pemantau. Nah, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, ini posisi yang paling baik adalah posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ini apa ya? Biasanya lebih mengarah kepada mengajak murid untuk berpikir dan berdiskusi. Misalnya di dalam kelas nih, contoh Bapak Ibu contoh, ketika main handphone, dikatakan adalah ketika disuruh aja baru kamu membuka handphone. Kemudian dia melanggar, membuka handphone atau membalas chat. Nah, kita tanya, dalam diskusi kita tanya. Dan tentu diskusinya ini tidak boleh langsung di dalam kelas ya, Bapak Ibu, untuk berdiskusi dengan siswa, kalau bisa eyes to eyes, mata dari hati ke hati, 4 mata bicaranya. Ya. Nah, apa yang kita yakini? Keyakinan kelas kita apa? Poin kelima. Nah, kamu juga yakinkah akan keyakinan kelas itu? Kamu menyadarinya kan? Nah, kalau memang kamu menyadarinya, bagaimana cara memperbaikinya kira-kira? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Oh, saya merasa bertanggung jawab, Bu. Oke. Lebih memunculkan nilai positif, Bapak Ibu. Nah, apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Mungkin dia akan bilang, saya akan berusaha untuk pegang komitmen saya, Bu. Gitu. Nah, kalau si penghukum, dia akan bilang, oke, handphonemu saya sita. Nah, itu ya. Itu biasa penghukum seperti itu. Secara tiba-tiba langsung, handphonemu saya sita. Nah, anak-anak sekarang kalau disita handphonenya udah ngerasa kayak, aduh bahaya nih. Ya. Nah, tabel berikut ini, siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol, mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan tersebut? Saya kecewa sekali sama kamu. Siapa yang mengatakan tadi ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol? Ayo Bapak Ibu, silakan. Merasa bersalah. Rasa bersalah. Oke. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, posisi kontrol apa nih? Nih, ini posisi kontrol yang mungkin lupa, tadi saya bukakan sedikit. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi yang mana yang biasanya ngomong begini? Kamu tidak pernah benar melakukan. Penghukum. Penghukum. Kalau ayolah lakukan demi saya ya, demi bapak ya, demi ibu ya. Siapa nih? Peran apa nih? Teman. Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu kira-kira peran apa yang main tuh? Kalau pernyataan seperti ini. Pemantau, Pak. Pemantau. Oke. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang pertama ya, saya kecewa sekali dengan kamu itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kalau kita kembali tadi, si pembuat rasa bersalah ini, ibu sangat kecewa sekali sama kamu, gitu ya. Nah, tuh. Jadi, tapi kita udah belajar Bapak Ibu bahwa eh, posisi yang baik itu adalah seorang manajer. Kita membuat siswa untuk merasa berpikir. Nah, peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Seperti yang saya buat tadi ya di video sebelumnya. Nah, ini ada poin pertama nih. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu. Kenapa kita memiliki peraturan 3M? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kenapa kita harus
diam ketika orang berbicara? Kenapa kita tidak boleh main handphone ketika guru sedang menjelaskan? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Oke, ini kan hal-hal yang membuat kita berpikir. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kenapa ini dibuat? Misalnya, kenapa harus pakai helm? Tujuannya adalah supaya kita semua selamat. Begitu. Nah, paradigmanya, cara pandangnya, ini harus kita ubah. Ini bukan aturan ya anak-anak, ini adalah keyakinan kelas bersama. Supaya ketika kita menjalankan kelas kita lebih terarah dan lebih teratur. Gitu. Bahasa aturan kita ganti dengan keyakinan kelas. Nah, syarat keyakinan kelas supaya keyakinan kelas ini menjadi baik, yang pertama bersifat abstrak daripada peraturan. Kedua, berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Kayak tadi nih, mana lebih enak? Dilarang menggunakan HP di dalam kelas. Dengan kalimat yang begini. Ketika guru menjelaskan, semua harus memperhatikan dengan seksama. Mana yang lebih enak, Bapak Ibu? Yang B. Kalimat kedua ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah. Saya membuatnya tadi ada 6. 6 atau 7. Ya, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat ini. Kalau semakin banyak aturannya, jangan, siswa nanti merasa bingung, aturannya mana gitu. Nah, sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini dia. Kalau peraturan itu tidak melibatkan siswa untuk pembuatannya, tapi kalau keyakinan kelas kita diskusi dengan siswa. Ya, makanya dikatakan curah pendapat. Yang keenam, bersedia kembali meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, benar, keyakinan kelas ini dapat berubah sesuai dengan kondisi kelas yang ada. Ya, jadi tidak hanya dalam satu hari berubah, satu minggu berubah, tidak Bapak Ibu ya. Evaluasi dapat dilakukan mungkin per satu semester, karena kita lihat kayaknya mungkin keyakinan kelas ini kurang pas ketika diterapkan. Jadi evaluasi terhadap keyakinan kelas juga perlu untuk kita buat. Nah, sekarang restitusi Bapak Ibu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Mereka berbuat sesuatu, mereka melanggar, prosesnya restitusi. Nah, restitusi ini biasanya ya Bapak Ibu ya, paradigma lamanya berpikir begini. Ketika murid melakukan kesalahan, mereka langsung dipanggil ke BK. Nah, itu. BK ini merupakan pandangan murid, kalau yang pandangan lama ya, ini merupakan momok yang menakutkan. Waduh, tempat hukuman dijatuhkan. Seperti mahkamah, seperti tempat pengadilan gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya ya kita sudah bisa mengubah pandangan kita bahwa BK itu adalah tempat yang menyenangkan. Kok bisa? Karena BK itu adalah tempat di mana kita berdiskusi, tempat di mana kita bisa menyadarkan diri kita. Ini kalau dari anak-anak ya, tempat kita bisa menyadarkan anak-anak bahwa apa yang mereka perbuat itu sebenarnya kurang pas. Bukan salah, tidak ada kata salah, kurang pas. Tapi akan kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya sehingga menjadi baik begitu. Ya. Nah, ciri-ciri restitusi itu satu, bukan untuk menebus kesalahan. Ini saya bilang tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Karena setelah sebuah tindakan penyelewengan, maka hubungan si anak dengan orang lain pasti akan rusak nih, pasti akan kacau. Nah, restitusi ini kita akan ajak mereka untuk memperbaiki hubungan tersebut. Gitu. Kita temukan nih bahwa siswa kita yang bermasalah di kelas mungkin akan dikucilkan oleh teman-temannya. Pasti ini terjadi dan kita pasti menemukan banyak sekali bukti. Nah, tapi di restitusi ini keunggulannya adalah kita membantu siswa untuk memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kita ajak mereka diskusi, kita menawarkan sesuatu. Setuju atau tidak? Kalau tidak, kita coba cara yang lain. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, benar. Ya, makanya tadi ketika ada yang melanggar kita tanya, apa yang kamu sadari tentang keyakinan kelas kita? Kita tidak tanya, salahmu apa? Tidak. Kalau restitusi tidak berbicara soal salahmu apa? Tidak. Tapi restitusi berbicara tentang apa yang sudah kamu lakukan. Seharusnya bagaimana? Nah, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih kamu lakukan ini? Apa dasarnya? Ayo, coba ceritakan, Bapak mau dengar. Nah, itu ya. Lebih mudah siswa terbuka kalau bahasanya seperti itu. Kalau daripada kita harus bertanya, kenapa kamu buat gitu? Salahnya apa?
Dasarnya apa? Kenapa ini terjadi? Ya, gitu ya. Nah, restitusi adalah cara yang paling baik. Saya sependapat, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, ini dia. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Bapak Ibu, restitusi itu fokusnya pada solusi. Jadi ketika saya juga pertama kali mendapatkan materi ini, saya berpikir bahwa restitusi ini melelahkan ya, tapi memang harusnya seperti itu karena kita mencari solusi. Kita tidak menjatuhkan hukuman kepada siswa tersebut karena akan berdampak pada psikisnya. Tapi kita fokus pada solusi, kira-kira setelah kamu berbuat ini, gimana terhadap kamu dan teman, terhadap kamu dan saya, terhadap kamu dengan dirimu sendiri. Yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi kalau kita ingat Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar yaitu diterima ya dalam kelompok ya. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan, otomatis rasa diterima dalam kelompok ini kecil. Kita mau mengembalikan itu supaya mereka bisa diterima kembali di dalam kelompoknya. Prosesnya gimana? Restitusi. Supaya mereka bisa diterima kembali, otomatis si anak ini harus sadar apa yang harus dia lakukan dan apa konsekuensinya untuk memulihkan hubungan tadi. Gitu. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Proses segitiga restitusi. Ini tidak boleh terbalik Bapak Ibu dalam melakukannya. Pertama adalah validasi kebutuhan dulu, kemudian kita menstabilkan identitas, baru kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemudian validasi kebutuhan di sini. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kemudian pada prinsipnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Jadi di validasi kebutuhan. Guru akan berkata begini, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Bisa Pak. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau misalnya muridnya kelahi. Gitu. Kalau misalnya muridnya suka main handphone ketika dalam kelas, mungkin kita bisa berkata begini, kamu kenapa melakukan itu? Adakah sesuatu yang penting yang harus kamu lakukan? Apakah orang tuamu menghubungimu di handphone? Gitu. Atau adakah sesuatu yang seseorang yang menghubungi dan itu sangat penting? Ya, kita tidak boleh langsung, karena kita tidak tahu kondisi yang saya bilang tadi, kita tidak tahu kondisi siswa nih, apakah di rumah ibunya sakit, bapaknya sakit, atau mungkin dia sedang memegang kunci rumah atau apa, dan ini penting, ya. Dan siswa itu harus membalas telepon itu. Nah, di sini kita tidak boleh langsung menyatakan bahwa kamu salah, tidak. Kita tanya dulu, kenapa kamu lakukan itu, ya. Nah, kemudian di sini ada lagi bahasa kayak, maukah kamu belajar, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Itu juga boleh. Oke, oh sudah habis ya. Nah, coba kita kembali dulu, kita ke menstabilkan identitas. Ini. Menstabilkan identitas ini artinya kita mencoba untuk memahami siswa. Kita bisa mengatakan seperti ini. Kamu salah dan semua orang pernah salah. Dengan berkata seperti itu, maka siswa akan merasa kayak, ya benar, semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, cuman kita tanyakan kembali, kenapa kamu melakukan itu? Oke, Bapak Ibu coba sebentar saya akan perlihatkan ya videonya. Mudah-mudahan saya masih simpan di YouTube saya. Mohon izin sebentar ya, saya coba bukakan dulu. Mudah-mudahan masih ada. Kita lihat pertanyaan-pertanyaannya yang ada di dalam ini. Bagaimana proses restitusi? Ya, mohon ditunggu. Atau adakah pertanyaan sambil kita menunggu ini? Boleh? Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu silakan. Halo. Bapak Ibu, ada pertanyaan kah? Sambil saya membuka video ini. Saya boleh tanya ya Pak Hari? Oh iya, silakan Bu Ranti. Pak Hari, tadi ada yang menarik ya dari pembahasan Pak Hari, salah satunya adalah masalah pemberian hadiah ya, begitu ya, Ya, Bu, atau semacam penghargaan begitu kepada anak-anak terkait dengan masalah kedisiplinan tadi. Ya, betul. Satu hal yang kadang kita sadari sebagai guru,
apakah salah ketika misalnya kita ingin anak itu menyadari begitu ya, menyadari bahwa apa yang ia buat itu salah, dan mau kita dia menuju ke kedisiplinan, bukan kedisiplinan ya, kesadaran dirinya bahwa untuk bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik. Nah, ketika dia berubah menjadi lebih baik sedikit saja dari yang awalnya, kita memberikan dia penghargaan. Bisa berupa ucapan, bisa berupa benda, begitu ya. Yang untuk sesungguhnya itu untuk memotivasi dia, begitu Pak. Ya. Nah, harapan kita sebenarnya bukan kita membedakan dia dengan teman-temannya, memang sudah baik, kategori memang sudah baik ya, karena dia kan kita anggap anak ini adalah salah satu anak yang memang bermasalah, dan kita dampingi untuk dia menuju kesadaran dirinya. Nah, ketika kita memberikan penghargaan seperti itu, apakah itu diperbolehkan, Pak? Supaya dia membiasakan dulu gitu. Kalau kita berbicara tentang kesadaran itu kan sebenarnya kuncinya adalah pembiasaan ya. Pembiasaan ini kan bermulanya dari bawah. Melakukan pembiasaan itu juga nggak mudah gitu ya. Tapi ketika kita lihat ada perubahan, lalu kita berikan dia motivasi dalam bentuk penghargaan tadi, apakah diperbolehkan Pak Hari? Dengan harapan sih suatu saat dia konsisten dengan itu, pelan-pelan penghargaan itu juga nggak dibutuhkan lagi begitu untuk dia, tapi dia sudah mulai menyadari bahwa oh ya ternyata memang aku harus berubah lebih baik, dan ternyata aku nyaman dengan ini, misalnya seperti itu Pak. Kira-kira boleh nggak sih kalau kita memberi penghargaan dalam bentuk itu, yang dalam artian tidak untuk membuat orang atau anak lain itu cenderung iri begitu dengan dia ya. Terus tiba-tiba, oh kalau gitu kalau mau dapat hadiah dari Bu Ranti kita harus nakal dulu deh baru bisa dapat gitu misalnya ya. Nah, kira-kira yang seperti itu boleh nggak Pak? Kalau misalnya nggak boleh, misalnya nih itu nggak boleh gitu ya. Kira-kira apa nih yang perlu kita lakukan supaya dia tetap konsisten begitu dengan apa perubahan yang sudah dia lakukan itu. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Ranti. Luar biasa pertanyaannya nih. Jadi berupa motivasi ya Bu ya. Ya, kalau tadi dikatakan berupa motivasi, maka itu adalah apresiasi Bu, kalau saya lihat ini. Apresiasi yang diberikan kepada murid. Dan itu kita bisa berikan juga kepada murid-murid yang lain, dan kita bisa tularkan itu, dan sebenarnya kita bisa jadikan itu booster juga sih buat anak-anak. Kita bisa mengatakan, ayo anak-anak yang lain juga pasti akan bisa lebih baik lagi dari si A yang telah melakukan ini, dan saya yakin semuanya bisa memberikan yang terbaik. Sebenarnya Bu ya, pemberian penghargaan itu tidak dilarang sebenarnya, dalam hal ini tidak kaku sebenarnya, boleh saja diberikan penghargaan, namun kita bisa melihat sesuai dengan porsinya. Nah, sebesar apa perubahan yang sudah dilakukan, maka kita bisa mengukur apresiasinya juga harusnya bisa kita lakukan sebesar apa dan dalam bentuk apa begitu. Yang di sini tadi dikatakan bahwa dalam bentuk barang sebenarnya kurang pas gitu. Tapi kalau apresiasi saya rasa itu adalah bentuk penghargaan yang baik Bu, bentuk penghargaan yang luar biasa. Ya, karena pada dasarnya memang manusia perlu diapresiasi. Kalau menurut saya begitu Bu Ranti, luar biasa tuh. Iya. Makasih banyak Bu Ranti atas pertanyaannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Terima kasih, sama-sama Pak. Ya, baik Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan coba tampilkan proses restitusi yang saya lakukan bersama murid saya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Oke, ini suaranya saya play ya. Suaranya ada ya? Ya, nah dalam hal ini skenarionya tidak akan saya bacakan, tapi Bapak Ibu bisa melihat dari video yang saya bagikan. Bapak Ibu akan melihat dari videonya seperti apa skenarionya. Ini adalah sekolah tempat saya mengajar di kelas 11F. Okay, students.
everyone. So today we are going to do the listening section. Kita akan melakukan yang namanya listening dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. And then all you need to do, yang harus kalian lakukan adalah first prepare your writing things, siapkan alat tulismu, and the second is listen to the audio, dengarkan ke audio yang akan saya putar, and number 3 is you have to follow the instruction. Kalian harus mengikuti instruksi yang ada di audio, oke? Jadi ini, silakan didengarkan, saya play. Di sini kita melihat si murid laki-laki yang bertopi ini memperlakukan, kepada si perempuan itu tuh. 2, 3. Oke, kenapa? Alright, oke. Tenang dulu, kalian yang lain tetap belajar. Kita lanjutkan dulu, Rido, mungkin bisa ke belakang sebentar ya. Ke belakang situ, tukaran dulu sama April. Tukar dulu. Ya, di sini boleh. Untuk mencegah keributan terjadi lagi, saya putar posisinya. Sudah ya, kita lanjut ya. Tidak mengganggu. Nah, ini adalah proses restitusi. Oke, selamat siang, Rido. Ya, Rido. Saya ajak kamu ke sini setelah kejadian di kelas tadi bukan untuk menghukum kamu, tidak. Tapi saya panggil kamu ke ruangan ini supaya kita bisa berdiskusi. Nah, kira-kira jalan keluar dari masalah yang ada ini apa? Gitu ya. Sekarang, Bapak tanya dulu nih sama Rido. Rido yakin nggak kalau masalah ini sebenarnya bisa selesai? Saya yakin, Pak. Baik, bagus kalau misalnya memang kamu yakin. Bapak juga punya keyakinan yang sama bahwa masalah ini itu bisa diselesaikan. Nah, Rido, boleh nggak diceritakan kira-kira bagaimana tadi kok sampai teman jihad bisa teriak-teriak? Saya melempari dia dengan kertas sebanyak 3 kali, Pak. Kertas ya? Oke, kertas apa itu? Gumpalan kertas, Pak. Oke, kertas kuat atau? Nah, ini kita diskusi. Saya bilang kita diskusi ya, bukan untuk mencari kesalahan gitu. Maka dia akan merasa terbuka untuk bercerita. Lumayan kuat. Lumayan kuat. Oke, baik. Bolehkah kamu ceritakan kenapa kamu melempari dia dengan kertas? Nah, ini menanyakan. Karena saya bosan dengan pelajaran bahasa Inggris, Pak. Makanya saya melakukan hal tersebut. Oke, bosan dengan pelajaran bahasa Inggris. Oke, kenapa Jihan yang dilempari? Karena Jihan saya lihat terlalu serius, Pak. Oh. Ya, pada waktu saya sekolah dasar, Bapak juga sempat tidak suka sama satu pelajaran. Dan ketika mengikuti pelajaran tersebut bosan, dan saya selalu mendapat hukuman. Tapi saya tidak sampai mengganggu teman. Gitu. Karena saya tahu kalau saya ganggu teman, nanti bisa dihukum sama guru, dan bisa dihukum bisa dimarahin oleh teman-teman gitu. Cuman saya tidak ganggu. Nah, kesamaannya adalah saya dan kamu sama-sama tidak suka pelajaran. Saya tidak suka matematika, dan kamu tidak suka pelajaran bahasa Inggris. Jadi ketidaksukaan murid dalam satu pelajaran itu sebenarnya sah-sah saja. Cuman menunjukkan rasa tidak suka itu yang mungkin perlu kita luruskan hari ini ya. Oke. Tadi kamu mengatakan kalau bosan ya di pelajaran bahasa Inggris. Oke. Rido, kamu tahukah kalau di dalam satu kelas itu kalian itu adalah satu keluarga, walaupun kalian tidak sedarah ya. Kalian adalah saudara. Nah, di sini saya sudah mulai memainkan posisi kontrol nih sebagai seorang manajer. Kita meyakinkan bahwa mereka adalah keluarga. Coba kan saya percepat sedikit. Ya, terima kasih. Saya tidak akan memberikan apa-apa hukuman, tidak. Nah, Nanti sini. kita hanya berdiskusi, karena sejatinya adalah Nah, di sini saya bilang, saya tidak akan memberikan hukuman buat kamu, tapi kita akan berdiskusi. diskusi yang seperti ini yang membuat kamu berpikir apa yang harus dilakukan. Oke? Ya, cukup mungkin Rido, kamu boleh kembali ke kelas. Di pertanyaan sebelumnya itu saya sudah tanyakan juga kepada Rido apa langkah yang akan kamu lakukan gitu. Nah, di restitusi yang selanjutnya karena di sini ada dua orang yang terlibat, maka proses restitusi juga Jihad, dilakukan tadi saya sudah kepada bicara perempuan, dengan, Rido, kepada si perempuan ini yang masalah namanya tadi Jihad. bahas, dan sudah banyak hal yang disampaikan ke Bapak. Oke,
boleh nggak kira-kira Jihan ceritakan ke saya kenapa tadi tiba-tiba. Nah, Bapak Ibu, untuk videonya nanti boleh dilihat di YouTube ya. Saya akan kirimkan linknya di kolom chat. Ini kalau misalnya memang mau melihat silahkan di situ. Nah, itu ada linknya. Eh, saya akan coba untuk ini karena waktu ya, Bapak Ibu, waktu yang membatasi kita sehingga eh, ini kita sudah harus selesai. Nah, kita akan masuk dalam tahap apa namanya? Tahap refleksi, Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam tahap refleksi kira-kira apa yang eh, kita dapatkan pada hari ini. Nah, di sini akan saya bagikan dulu satu layar. Saya akan beritahu bagaimana cara kita melakukan refleksi hari ini. Nah, kita akan melakukannya dengan cara mengisi Jamboard. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah? Nah, pertanyaannya ada 3 ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah, apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Jika Bapak Ibu sudah memiliki jawabannya, boleh klik yang ini. Nih, ada gambar ini, seperti ini, sticky note, diklik, kemudian pilih warnanya, tuliskan namanya, kemudian tuliskan. Oh, mohon maaf, ini salah, saya hapus dulu. Oke, pilih sticky note, kemudian tuliskan namanya, misalnya Ani. Menjawab pertanyaannya, apa hal baru yang dipelajari hari ini? Hari ini saya belajar tentang restitusi misalnya. Kemudian kita kirim, save. Nah, di sini akan muncul. Ya, Bapak Ibu ya. Setelah itu, baru kemudian ke pertanyaan yang kedua, lalu pertanyaan yang ketiga. Gitu. Nah, untuk Jamboard ini, eh, saya akan bagikan linknya di kolom komentar, di kolom chat, kolom komentar kayak YouTube aja ya. Saya akan bagikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisi, waktu kita 2 menit untuk mengisi Jamboard tersebut. Silakan, silakan Bapak Ibu. Feel free to fill. Ya, silakan sesuka hatinya boleh mengisi. Saya akan pantau dari sini. Ya, sudah ada beberapa orang yang join. Di sini kelihatan, dia kelihatan ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, ini 10 menit lagi ya. Iya, 10 menit lagi. Oke. Oh iya Kang. Enggak. Lagi ada di sini. Oh, ini yang dipakai telepon ini. Heeh. Oh, nanti saya kasih nomor saya yang satunya ya, nomor WA ya, boleh? Oke. Oke. Ya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu sudah? Oh, di sini sudah ada 2 ya. Di sini sudah ada 2. Saya menjadi tahu tentang bagaimana menumbuhkan dan melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah. Ini Ibu Dewi, terima kasih. Ibu Ranti, ternyata ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, betul. Terima kasih. Selanjutnya, saya mampu membedakan apa itu hukuman dan apa konsekuensi. Ya, terima kasih. Baik sekali. Baru tiga ya. Coba kita lihat ke poin yang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sudah ada siapa? Apa yang akan saya lakukan setelah mendapatkan pengetahuan ini? Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk, insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk segera melakukan dan memperbaiki hal yang keliru yang saya lakukan selama ini. Ibu Dewi, oke, mantap Bu Dewi. Ini Bu Ranti. Ya, sambil kita tunggu yang lain.
Bu Ranti, saya akan melakukan segitiga restitusi bagi peserta didik saya yang unik. Mantap, Bu. Bahasanya adalah yang unik. Ya, betul. Karena memang setiap siswa itu unik. Tingkah laku mereka pun sangat unik, membuat kita ini ya, membuat kita kadang ketawa sendiri. Oke, ada lagi? Ya, yang terakhir, sampaikan pendapat Anda tentang materi hari ini dalam 1 sampai 2 kata. Fitrianti, di poin pertama, saya mempelajari hal baru, yaitu restitusi. Oke. Ya, yang terakhir, silakan sampaikan pendapat Anda tentang materi hari ini dalam 1 atau 2 kata. Bapak Ibu yang lain, silakan. Luar biasa. Baik, terima kasih. Luar biasa, bermanfaat. Ya, Ibu Ranti, materi hari ini luar biasa menyadari bahwa sebagai guru, ya, 1 paragraf, Bu. Oke. Biasa Pak Hari, guru bahasa Indonesia itu kalau nggak panjang belum afdol. Oh gitu ya? Iya, Iya. betul. Ya, baik. Bagaimana yang lain? Sudah? Oke, baik. Saya stop dulu untuk share screen-nya ya. Halo? Halo? Ya. Oke, ini saya kan gimana? Ya. Ya. Dari Mas Ahmad ya. Titipan dari Mas Ahmad. Oh, iya paham saya berarti kalau kayak gitu. Aman. Oh, ya bilang aja titipan dari Mas Ahmad ya. Iya, oke. Oke, sip. Ya. Bilang konfirmasi ke Mas Ahmad aja ya. Oke lah. Oke, sip, aman lah. Ya, ini 10 menit lagi saya ke kampus. Ya, oke, aman lah kalau gitu. Di Politeknik aja Mas, yang dekatnya. Oh, di rumah? Oh gitu. Oh ya sudah, oke lah. Ntar saya pulang ya. Tunggu selesai rapat dulu. Ya, paling 7 menit lagi. Soalnya pakai timer dia. Paling perjalanan 10 menit lah. Nah, oke. Yuk. Ya, oke Bapak Ibu, mohon maaf tadi ke belakang saya. Hari ini luar biasa, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Saya mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang diberikan hari ini boleh bermanfaat. Terima kasih untuk hadirannya. Saya akhiri pertemuan kita di hari ini dengan apresiasi yang setinggi-tingginya. Saya mau berikan aplaus dulu untuk Bapak Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendapatkan ilmu pada pagi hari ini. Ya, oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hari, Ya, Jangan cuma